akui untuk kami Bojo Tenao itu kami launching di bulan Ramadan 2017. Bulan Ramadan hari ketiga kalau tidak salah. Banget. Dan kawan-kawan juga terapang. Oke sahabat channel inspiratif, karena pada kesempatan ini kita sudah terhubung langsung dengan narasumbernya, seorang pelaku atau sekaligus penggiat literasi. Kita langsung dialog saja ya sahabat channel inspiratif, agar kita bisa lebih jauh, lebih dalam lagi mengenal sosok ini ya. Seperti apa perjuangan beliau dalam menggerakkan literasi. Dari informasi yang kita himpun di beberapa hari terakhir ini, bahwa penggiat literasi yang satu ini merupakan pejuang pertama yang melaksanakan gerakan literasi baca tulis di Kota Bima. Oke sahabat channel inspiratif, karena kita sudah langsung terhubung dengan narasumbernya, yaitu Pak Sarif selaku pengurus Bojo Tenao ya. Beliau adalah bersama kawan-kawannya menggagas literasi baca tulis dengan diberi nama tadi seperti yang saya sebutkan, Bojo Tenao ya. Oke, gimana kabar Pak Sarif? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini saya melihat Pak Sarif ini makin subur ya, ini makin sejahtera ya. Masya Allah luar biasa. Jadi memang relawan itu tidak boleh terlalu banyak mikir. Kalau banyak mikirnya harus untuk mengembangkan inovasi dan karya, gitu ya. Karena energi kita ini harus betul-betul terkuras karena kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Oke, Pak Sarif. Ini apa yang bisa saya panggil ini? Pak Sarif, Mas Sarif? Sarif bisa. Oke, Mas Sarif. Karena ini kita baru ketemu lagi, Mas Sarif. Berapa tahun tidak ketemu? 2 tahun ya? 2 tahun Dua tidak tahun. ketemu ya. Jadi kami tidak berjumpa lagi dengan beliau ini 2 tahun, mungkin karena corona itu, pandemi Ya, COVID-19 karena corona. ya. Oke sahabat yang tadi kita langsung ngobrol ya. Mas Sarif dengan anggota-anggota ini ada niat baik untuk bagaimana mampu menciptakan sebuah wadah dengan peristiwa yang menimpa Kota Bima. Kita tahu Kota Bima itu dirata oleh betul-betul air banjir yang begitu besar ya, dan sehingga proses kegiatan belajar pun anak-anak tentu agak sedikit berkurang. Jadi hadirnya kawan-kawan ini luar biasa itu. Tapi ini yang saya tanyakan, Mas Sarif, tentu membuat sebuah wadah tentu kan ada personil gitu, Mas Sarif. Dengan ada personil itu, apakah tidak ada kendala saat mengajar? Karena ini kawan-kawan ini tentu tidak mudah kita. Ini saya sebagai seorang relawan juga mengalami yang sama. Apa kira-kira kendala? Ada nggak bisa? Mungkin ada teman-teman nanti yang mau bentuk komunitas baca, mungkin trik kuncinya ada di Mas Sarif. Oke. Jadi kalau kendala, ya salah satu kendala besar kami adalah personil, betul. Apalagi kalau misalnya kayak Salahuddin Al-Ayyubi, single factor ya, seorang diri, itu susah sepertinya gitu ya. Yes, ya. Jadi kalau kebetulan kami mulai dengan 6 orang. Oke, 6 orang. Nah itu menurut kami itu sudah cukup berat tuh. Oke. Makanya ujiannya Salahuddin Al-Ayyubi itu besar sekali, saat sendirian terus ya. Entah nggak mau nambah apa enggak. Terus dari 6 orang itu, karena tadi sudah banyak yang bekerja, ada yang memang sudah punya bidang profesionalisme yang lain gitu ya, sehingga mau tidak mau itu alokasi waktunya untuk Bojo Tenao itu tidak besar, sehingga kendala awal ini menjadikan kami perlu berpikir apakah perlu rekrutmen atau perlu open rekrutmen ya, sehingga di 1 bulan setelah kami launching di bulan Juli kami open rekrutmen. Alhamdulillah dari open recruitment itu terdaftar atau bergabung ya dengan kami, dengan keluarga besar Bojo Tenao kurang lebih 20 orang. Nah itu yang circle awalnya kami. Di 20 orang itu di latar belakang dari berbagai jurusan apa? Macam-macam. Ada yang siswa SMP ada. Oh, ada. Mulai dari siswa SMP sampai yang dosen. Oke. Jadi ada yang masih anak SMP, ada yang sudah lulusan S2 rentangnya ya. Kemudian ada yang bekerja di perbankan, ada yang jadi perawat, ada yang jadi apoteker, macam-macam. Jadi alhamdulillah yang bergabung dengan kami punya keresahan yang sama ya, punya niatan untuk membangun budaya literasi di Kota Bima. Sehingga dari situ kendala itu bisa pelan-pelan teratasi. Tapi lama-kelamaan ya, karena relawan itu kan tidak digaji. Tidak digaji. Relawan itu orang yang justru keluar uang sendiri. Keluar uang sendiri, waktunya tersita, energi terkuras gitu ya. Nah ini seperti inilah, gimana cara Mas Sarif
untuk meyakinkan, membangun istilah keyakinan pada mereka bahwa dengan seperti ini insya cara meyakinkan ya, supaya mereka tidak ambil jalan. Nah, caranya adalah kami mencoba membangun atmosfer yang positif di Bojotenau itu ya. Sehingga nuansa yang kami bangun di Bojotenau itu adalah nuansa kekeluargaan. Sampai sekarang siapapun yang pernah bergabung dengan Bojotenau itu kami anggap sebagai keluarga besar. Baik aktif maupun tidak aktif. Sehingga keluarga besar itu mudah-mudahan ya kita ke depan bisa tetap silaturahim, tetap nyaman, dan kemudian di situ akhirnya kita punya tagline bahwa siapapun adalah sahabat. Makanya di Bojotenau kita sebutnya sahabat Bojotenau. Ya. Oke Mas Arif, ini luar biasa ya. Ini ada lagi yang saya tertarik dari awal merintisnya Bojotenau ini. Jadi karena ini saya informasi awalnya kawan-kawan ini bermula untuk ciptakan wadah untuk membantu suasana banjir gitu. Tapi saya dapat informasi kawan-kawan ini secara istilahnya meresmikan itu keberadaan suatu komunitas yang ingin dibentuk sebagai wadah pendidikannya ini langsung. Ini tahun berapa kira-kira diluncuran itu? Kami meluncurkan bulan 6 2017. Bulan 6? Bulan 6 2017. Jadi 6 bulan setelah banjir ya. 6 bulan. Banjir kan Desember kalau tidak salah, Desember 2016. Ya. Kami bulan 6 meluncurkan itu. Berarti selang dari 6 bulan banjir, teman-teman langsung sepakat untuk menjadikan bentuk sebuah wadah seperti itu ya. Kalau proses diskusinya sebenarnya panjang kan. 6 Panjang. bulan dari banjir itu ada yang sudah jadi relawan di banjir gitu ya, ada yang sudah jadi apa namanya buat bantu recovery pasca banjir, trauma healing dan sebagainya di pasca banjir, dan kemudian ada bantuan buku yang cukup banyak. Bantuan buku yang cukup banyak. Saya pribadi itu di rumah itu ada sekitar 4 kardus buku ya, 4 kardus buku yang kemudian kami bingung mau kemana kan. Gitu. Sehingga beberapa orang berdiskusi, ini buku mau diapain? Bukunya sebenarnya sudah tidak layak pakai karena secara buku pelajaran, secara kurikulum sudah tidak digunakan, kurikulum lama sekali. Dan kemudian ya istilahnya bantuan itu buku bekas lah. Buku bekas. Bekas, kemudian itu mau dikemanakan. Daripada kita sumbang yang tidak layak kan kurang enak. Bagaimana kalau kita bikin perpustakaan atau bikin taman baca? Oh dari situ ya awal merintisnya sebuah taman baca ya. Jadi keresahan itu kemudian gimana kita bikin taman baca? Sekarang tempatnya di mana? Kebetulan ada seorang pengurus namanya Ferry Nisa. Ya, punya rumah yang cukup besar di bagian Asim Bojo yang bersedia, dan sampai sekarang alhamdulillah tempatnya jadi base campnya kita lah. Artinya jadi langsung base camp itu pada tahun 2017 ya. Nah ini seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam persiapan meluncurkan buku itu? Artinya ini kan kalau meluncing itu adalah sosialisasi pertama ya, gitu. Betul. Jadi seperti apa yang kawan-kawan lakukan saat itu? Itu kan karena cuma berenam ya yang punya gagasan, kemudian ditambah saya 7 orang jadinya launchingnya kecil-kecilan. Niatnya sambil buka puasa bersama. Tapi alhamdulillah saat launching itu dengan niat kecil-kecilan cuma 7 orang, ternyata yang kumpul di acara launching mungkin ada sekitar 20-an orang lah. 20-an orang. Jadi sambil doa bersama menjelaskan Bojotenau niatannya apa. Itu kan kita sudah formulasikan di awal ya. Dalam diskusi yang 6 orang itu 7 orang. Kemudian Bojotenau itu pengennya jadi komunitas yang seperti apa, itu sama sekali kita belum punya gambaran. Ke depan Bojotenau akan seperti apa ya, nggak ada. Yang penting ya. Niat lillahi ta'ala nyalurin bantuan. Siap. Nah, ini luar biasa. Ini saat luncur ada nggak kawan-kawan mengundang stakeholder terkait, atau memang saat itu mungkin betul-betul siasat untuk mewadahi bagaimana buku ini dimaksimalkan, dipergunakan atau gimana? Enggak, niatnya saat launching tuh kita masih polos mungkin ya, masih unyu-unyu, masih lucu, jadi nggak ada tuh ngundang tokoh atau apa, tidak ada. Tapi kemudian setelah 1 minggu setelah itu, karena ketika tadi niatnya cuma 6 orang nih buka puasa, ternyata yang ngumpul banyak, ada 20-an orang gitu ya, ternyata lumayan lah, sehingga ini setelah ngumpul 20-an orang bingung kita mau ngapain kan. Akhirnya ada salah satu tokoh budayawan saat itu
yang kemudian kebetulan sedang menjabat menjadi kepala imigrasi ya. Oke. Itu beliau kita minta untuk menjadi narasumber atau fasilitator lah buat memberikan motivasi ke teman-teman. Saat selesai launching seperti itu Satu ya. minggu setelah launching. Minggu setelah launching. Oke. Agar memberikan arahan kira-kira kami ini harus berbuat apa. Oke. Dan dari arahan beliau itu akhirnya terbangun visi ke depannya teman-teman. Baru ada gambaran ke depan, rencana matangnya seperti apa. Nah, terus kemudian dari launching ini sudah sejauh apa gitu gerakan kawan-kawan? Alhamdulillah. Apakah justru menurun atau sebaliknya naik? Itu seperti itu. Oh, kalau setelah namanya diberikan dibakar semangat kita ya, itu langsung berapi-api. Langsung berapi-api. Di bulan Agustus, tadi bulan 7 kami gathering bersama lagi untuk merancang visi dan misi. Kami bentuk pengurus sekitar 10 orang yang mengurus gitu ya. Yang lain kami jadikan relawan harian. Dan kemudian alhamdulillah dari situ kami mulai program-program kecil, belum program besar ya. Jadi program-program rutin mulai menata bukunya disalurkan kemana, dalam bentuk apa. Jadi program kecil lah. Kemudian nanti sambil berjalan kami memikirkan program besarnya. Oke. Tadi Mas Arif sempat menyampaikan pada saat selesai launching mulai menatap tentang bagaimana outputnya ke depan. Salah satunya itu adalah merancang tentang visi misinya tadi. Nah, visi misinya ini apa ini kira-kira yang mungkin yang perlu kita tahu, menarik, siapa tahu dari sini teman-teman yang mungkin akan menonton tayangan video inspiratif ini mungkin akan terikut terinspiratif karena biasanya visi misi ini adalah semangat. Nah, semangat sehingga cita-cita yang ingin tercapai gitu loh. Nah, kalau tidak ada cita-cita kan tidak ada yang bisa membakar semangat kita itu. Itu apa sih visi misinya kawan-kawan sehingga sampai sekarang semangatnya masih berapik-apik, saya lihat seperti itu. Jadi di Bojotenao itu semangat besarnya adalah menjadi sentral untuk membantu taman baca sekota dan kabupaten Bima. Jadi sombong ya cita-cita. Oke, ini menarik ini. Menjadi sentral. Oke. Tapi ya walaupun berat kami yakin itu bisa kami lakukan insya Allah. Jadi kedepannya kenapa kami berpikiran seperti itu? Pertama, lokasi kami Bojotenao itu ada di Museum Asimbojo. Museum Asimbojo itu kan pusat peradabannya kota Bima ya, pusat peradabannya Bima lah, bukan hanya kota Bima, tapi kota dan kabupaten bahkan sampai ke Dompu, Tambora gitu ya, bahkan daerah-daerah timur gitu. Jadi itu pusat peradaban awalnya kan kalau sejarahnya ya di sini, diatur, digagas, dicanangkan gitu ya. Sehingga kami ingin Bojotenao ini menjadi salah satu sentral di mana teman-teman komunitas Taman Baca Sekota dan Kabupaten Bima ini atau seluruh pegiat literasi di kota dan Kabupaten Bima ini bisa bersinergi satu sama lain, saling sinergi sebagai sentral. Jadi kalau ada kita misalnya dari Sape, Salahuddin Al-Ayyubi dari Sape mau ke Dompu kejauhan gitu ya, yang dari Dompu mau ke Sape kejauhan, ketemuan di Museum Asimbojo di Bojotenao kami fasilitasi sebagai titik tengahnya, istirahat, makan, minum. Wah, ini luar biasa ya sebagai cita-citanya insya Allah kalau ke Bojotenao ya gorengan atau minuman insya Allah ada. Masya Allah, ini luar biasa ya niatannya seperti itu. Jadi kalau ada relawan-relawan lain yang kemudian kesulitan saling terkoneksi ya, saling bersinergi, itu insya Allah Bojotenao bisa mewadahi. Harapannya seperti itu.